Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Ada 4 pembahasan lagi seputar sholat. Ada sholat hari raya, kemudian ada sholat khauf, sholat perang, ada sholat istisqa, minta hujan, dan sholat kusuf, sholat gerhana. Saya akan dahulukan dulu pembahasan sholat istisqa, bisi kaburu sum hujan. Hujan sudah ada kemarin-kemarin tapi belum stabil ya, masih kemarau panjang. Di Merbabu juga masih kebakaran hutan. Istisqa itu artinya minta air, tentunya minta air hujan, karena kalau dari tanah ya harus digali, dan air tanah zaman Nabi, air sumur tergantung hujan juga. Sama di kita juga air tanah tergantung resapan air dari air hujan. Makanya di kota-kota dibikin sumur-sumur resapan. Hadisnya yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan tawadhu', mutabadzilan, dalam keadaan mutabadzilan itu baju yang sangat sederhana, bukan baju mewah, baju biasa. Mutakhasyian itu khusyuk, merunduk, khidmat. Mutarassilan, jalannya perlahan, tegurung gusuh, tengebut. Mutadarrian, merundukkan badan. Mutakhasyian itu merundukkan hati, khidmat hati. Kalau mutadorian dengan rengkuh ya, dengan merundukkan badan, tidak dalam kondisi yang senang-senang, tidak dalam kondisi yang tertawa-tawa, tersenyum-senyum, tidak. Mutadorian, bagaimana saja kita sholat dan mengaji piraku keur sholat keur ngaji seserian ya, ngobrol, tertawa, senyum-senyum, kan enggak. Tadarruan kan berdoa itu tadarruan wa khufyatan. Fa shalla raka'ataini, lalu beliau salat 2 rakaat, kama yusolli fil id, sebagaimana salat id. Maksud sebagaimana salat id itu di lapang, waktunya pagi, tapi takbirnya enggak. Takbir 75 mah itu mah khusus sholat id. Lalu berjamaah ya, sama seperti sholat itu. Cuma lam yaktub khutbatakum hadhihi, tidak berkhutbah seperti khutbah kalian yang ini. Maksudnya tidak ada khutbah seperti khutbah id ya. Ada sebentar pengumuman untuk berdoa saja. Ini menunjukkan model pertama istisqa, yaitu mengadakan khusus seperti sholat id di lapangan tempat terbuka ya. Kalau di Madinah bapak-bapak ada masjid Gumamah ya. Masjid Gumamah itu sebelah kanan dari arah kiblat Masjid Nabawi. Gumamah itu artinya awan. Dulu nggak ada masjid itu, jeung lain masjid temenon Memorial Park na nama. Ya, da teu meunang salat tidinya nanaonan.
Kenapa itu dibikin masjid? Untuk menandakan dulu Nabi minta awan itu di sini. Kan ada masjid Kumamah, masjid Abu Bakar, sebelah sananya masjid Ali. Nah, zaman Abu Bakar dipindahkan ke yang sekarang masjid Abu Bakar areanya itu. Itu untuk sholat id, sholat istisqo di sana. Gumamah itu artinya awan. Jadi kalau minta awan, minta hujan, Nabi sholatnya di sana. Termasuk sholat id. Ya, jadi Nabi tidak di Masjid Nabawi yang sekarang Raudhah ke sana, ya, loba Japati dinya deh. Ya. Nah, zaman Ali geser lagi yang sekarang Masjid Ali. Ya, di sana. Jadi tempat sholat id, tempat sholat istisqo sama. Kalau di sini di mana sholat id? Misalkan di jalan, nah berarti sholat istisqo juga di sana. Waktunya juga sama pagi-pagi. Ya. Menjelang awal waktu duha pas terbit awal matahari. Kemudian pakai baju yang sederhana dan tidak ada ketawa ketiwi, ya, nggak ada senyum-senyum, nggak ada cipika-cipiki, langsung saja dalam keadaan khidmat. Saya masih ingat dulu tahun 2000 berapa ya, 2005, bulan November, belum ada hujan dan kami mau menyelenggarakan pertandingan amal, ya, Persib All Stars diganti jadi Bandung All Stars karena Persibnya keberatan, kudu asup duit ke Persib cenah. Beda ada beberapa jamaah kita yang mantan pemain Persib, ya, ketua jamaah di Nandang Kurnaidi teh. Nah, sok cenah orang yang pertandingan amal gitu. November akhir karena saat itu belum turun hujan, ada usulan bagaimana cenah kalau sekalian sholat istisqo di Sijalak Harupat, ya. Ditolak oleh kiai-kiai kita. Kenapa? Karena pasti hura-hura. Masa cenah istisqo hura-hura, ya, oh yel-yel, dan pasti ngagara raya, ya. Masa datang ke stadion pakai baju lusuh kan tuh, gara raya pakai sal gitu. Dan cenah katanya pasti loba tukang es. Tukang minuman, dan betul saja masa cenah istisqo loba tukang minuman. Nah, ini jadi meski beberapa area pesawahan sudah sangat membutuhkan hujan di soreang atau di kabupaten itu, cuma ya terkaitnya adab, jadi tong aya tukang esnya, kade tukang es dilarang dagang di sini. Kalau mau istisqo, ya, jangan nyambalnya jajan, nggak begitu. Kondisinya betul-betul melarat lah gitu. Kondisi sholat istisqo itu. Meski aya nyebut haram, manteunya ngan teu nyunah we. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat Syakanna suila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuhutal matar. Orang-orang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turunnya hujan. Kuhutu kering dari hujan. Fa amara biminbar, lalu Nabi memerintahkan mimbar yang di Masjid Nabawi dibawa ke area yang sekarang Masjid Gumamah itu. Fawudi alau bil musola, disimpan di musola. Disebut musola itu tempat sholat selain masjid. Dalam masjidnya disebut masjid, di luar masjid musola. Wa wa'adan nasa yauman yakhrujuna fih, lalu menjanjikan kepada masyarakat satu hari yang mereka harus keluar pada hari itu. Misalkan besok semua beritahukan kumpul di lapang pagi-pagi di musola. Musola itu lapang. Fa kharaja hina bada hajibus syams, lalu Nabi keluar ketika tampak awal matahari. Halis ya arti asal hajib. Maksudnya bagian awal matahari, ketika awal terbit. Ya jam genep, jam setengah tujuan kumawe salat Id.
Faqa'ada 'alal minbar, lalu beliau duduk di atas mimbar, fakabbara wa hamidallah, lalu bertakbir Allahu akbar, lalu bertahmid innal hamdalillah dan seterusnya. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, innakum syakautum jadba diyarikum, kalian sudah mengadu keringnya kampung-kampung kalian. Wa qad amarakumullahu an tad'u, padahal Allah sudah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adakum an yastajiba lakum, dan Allah juga menjanjikan kalian akan mengijabahnya. Tsumma qol, kemudian Nabi berdoa, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnul fuqara anzil alainal ghaith waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin. Saya lupa lagi ya. Mun bulan kamari apa pas ngajar istisqo ayeuna pode detra dipake. Padahal saya ngetes bacaan salat ini doa istisqo ini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Allahumma anta Allah la ilaha illa antal ghani, engkau yang maha kaya, wa nahnul fuqara, dan kami fakir butuh. Anzil alainal ghaith, turunkan kepada kami ghaith, hujan. Ya. Ada ghaith, ada ghauth, tapi sama masdarnya istighosah. Di istighosah itu bisa istisqa, minta ghaith, minta hujan, bisa juga minta ghauth. Ghauth itu pertolongan. Istighosah, irtastaghithuna rabbakum. Jadi kalau dalam kitab fikih ketemu istilah istighosah itu bisa dua. Bisa istighosah arti berdoa biasa, ya. Bukan istighosah kubronya capres, bukan. Istighosah itu berdoa biasa. Ya. Kemudian ada juga istighosah dalam artian minta hujan. Dan jadikanlah apa yang kau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan bekal sampai waktu yang cukup. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian Nabi mengangkat tangannya, falam yazal hatta ru'ya bayadu ibtai, nih sampai kelihatan putih ketiak Nabi. Ya, jadi nu hideung berarti bid'ah. Kudu bodas. Nabi kelihatan ketiaknya karena bajunya kan kayak ihram gitu ya. Tahu bajunya ya baju gamis, jika dia tak merosot. Kalau kita enggak. Bukan berarti harus pakai lekbong, ya, kayak katembong, bukan. Wa qala baridahu, dan Nabi membalik summa hawala ila nasi dharahu. Kemudian kan tadi lagi di mimbar begini hadap bapak-bapak, lalu berbalik ya ke belakang dan melipatkan sorbannya. Qala baridahu wa huwa rafun yadayhi, masih tetap begini. Ya. Disilangkan. Summa aqbala lanas. Tadi kan mundur gini. Kemudian hadap lagi ke depan. Wa nazala, lalu turun, fa shalla rakaataini, lalu salat 2 rakaat, fa ansyaallahu taala sahabatan. Seketika itu juga Allah mengirimkan awan. Faro'adat, lalu bergemuruh, wa barokat, lalu kilat, wah langsung hujan badak. Tsumma amtarat, kemudian turun hujan. Cenah di Madinah ya hujan badak, ya. Can pernah umroh Desember berarti. Yang pernah umroh Desember ada ya. Sampai banjir tergenang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi
bagus dainasnya, jadi enggak terlalu lama kering. Rawahu Abu Dawud wa qala gharibun wa isnaduhu jayyid. Wa qissatut tahwil fi sahih min hadits Abdullah bin Zaid. Kisah berbalik ada dalam Sahih Bukhari Muslim itu dari Abdullah bin Zaid. Wa fihi fatawajjah ilal qiblah, lalu menghadap ke kiblat, yad'u, berdoa. Udah gitu kemudian turun dari mimbarnya, shalla rakaataini jaharo fihi bil qiraah. Salat 2 rakaat menjaharkan bacaan salatnya. Dalam riwayat Ad-Daruqutni disebutkan kenapa Nabi membalikkan sorbannya? Ya mah iya we naon syariat we nya. Jadi sebaiknya bapak-bapak ustadznya pakai sorban lalu dibegitukan liyatahawwalal qahtu, untuk membalikkan kemarau menjadi hujan. Sepengetahuan saya, seingat saya, istisqa ini keajaiban yang tersisa di umat Islam. Tidak pernah istisqa lalu tidak turun hujan, selalu turun hujan ya. Saya dulu masih ingat awal Pak Aher jadi gubernur ngayakeun istisqa di Gasibu, dah langsung malamnya turun hujan ya. Atau yang tadi saya ceritakan ketika Persib ya dengan Persis sanes Persis Solo pemuda Persis tanding amal itu nggak jadi, tapi dihimbau kemudian hari Jumatnya ya itu untuk mengadakan istisqa, maka malamnya itu sudah turun hujan ya. Tapi daerah saya enggak, cuma daerah Batu Nunggal mah terus turun hujan, besoknya kemudian merata hujan. Itu bulan November. Kalau akhir dulu bulan Desember pas hujan, pas kaditu nate tahun baru tak aneh nate yuk unik na pas tahun baru halo dok isukna tanggal 2 hujan deh, saya masih ingat keheul gitu, keheul teh gararaneng ban tahun baru teh sing hujan tadi keresakeun ai pas dek mercon terbang henteu teu hujan cita aku kieu nya ujian ti Gusti Allah. Terus hujan kumaha ge tahun baru mah sok teu hujan we ngaja jangan pesta nyungkun. Kemudian kemarin juga kan sudah ada istisqa turun hujan. Memang untuk konteks kita ya di Bandung ini kalau istisqa ini diskusinya agak lama, termasuk saya Ustaz istisqa kayak cerita istisqa kumaha depot cai aya keneh cai gitunya, di masjid masih ada, da sawah di urang mah gitu ya. Kecuali itu di daerah-daerah pesawahan yang butuh air hujan silakan. Jadi kalau untuk konteks Bandung saat ini ya bagi saya di daerah saya istisqa dah cete cai aya keneh ya. Dengan teknologi memang ya yang jelas air masih ada. Istisqa itu airnya sudah kering, tidak ada, sudah susah. Yang tersisa cuma air-air keruh, itu istisqa ya. Kuhutol mator itu nanti disebutkan tadi kan jadba diarikum, jadi di kampung-kampung itu sudah kering, butuh air hujan. Saya masih ingat tahun berapa ya, tahun 2012 ketika ke Singapura, 2012-13 lah. Ketika ke Singapura masih ada tugas ngajar di kampus Muhammadiyah di Singapura. Hari Jumat, karena ngajarnya hari Sabtu. Jadi Jumat pagi ya, datang ke sana itu Jumat siang. Pak Ustadz cenah kita diinstruksikan sama yang jemput tuh oleh kerajaan, nyebutnya kerajaan. Pemerintah ada orang oleh kerajaan untuk semua agama meminta hujan, Islam gitu. Lalu MUIS ya, MUIS itu Majelis Ugama Islam Singapura, MUI kalau di kita ulama itu kan bahasa Melayu mah ugama, duka kumata jadi G gitu. Majelis Ugama Islam Singapura menghimbau kita semua untuk istisqa di Jumat ini. Boleh saja, boleh silakan. Kenapa? Memang udah nggak ada air.
Jadi kan di Singapura itu air itu tergantung danau-danau buatan. Itu satu negara Singapura itu sampai ada belasan, dan saya diajak ke salah satu danaunya. Jadi sangat tergantung air itu. Kalau air itu menyusut dan terbuka gunung itu ya, Singapura mau otomatis air tanah pun menyusut ya. Dari air laut ya tetap dati sakuma cai ti Allah ya. Dari air hujan. Terus lihat Cen Ustad nih, taman-taman mengering kan, banyak taman di Singapura mah. Di orang udah taman. Jadi betul menguning, udah kering. Ya silakan kalau sudah ada instruksi dari MUIS bilang. Maka umat Islam pun di Jumatan itu kemudian istisqa ya. Dan sorenya turun hujan. Jadi di Singapura lagi diijabah ya istisqa mah. Piraku di Cimaremeh teh. Ini pertimbangan istisqa itu. Jadi kalau ketika MUIS-nya menurunkan silakan, karena memang apa namanya itu referoir apa ya, danau-danau buatannya itu. Jadi sakota Singapura wae ada belasan. Di Bandung, di kota Bandung hiji jajan ya, ngandalkeun Saguling jeung Cirata. Tuh bendungan-bendungannya di dalam kotanya udah banyak. Kemudian berikutnya dari Anas, anna rojulan dakhalal masjid yaumal jumu'ah. Ada seseorang masuk ke masjid dari Jumat, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtubu. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berdiri khutbah. Tadi model pertama ya istisqa, ini model kedua. Istisqa ketika sambil sholat Jumat. Faqala, lalu dia berteriak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal, sudah habis nih harta. Hartanya kan dari perkebunan kurma, dari sawah, dari ternak. Behak. Wan qata'atis subul, jalan-jalan sudah terputus. Terputus maksudnya sudah enggak lancar lagi karena kering. Kekeringan, jadi transportasi tidak berjalan sebagaimana biasanya. Alur ekonomi tidak berjalan sebagaimana biasanya. Fada'ullah azza wa jalla yughithuna, berdoalah Anda kepada Allah untuk menurunkan hujan kepada kami. Farafa'a yadaihi, lalu Nabi mengangkat tangannya. Dan juga dalam riwayat lain makmum diminta mengangkat tangannya sama-sama. Ini ketika khutbah Jumat. Lalu kata Nabi, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Tidak lama dari itu kemudian turun hujan. Selama 1 minggu berturut-turut nepikeun ka banjir di Madinah itu. Jumat depannya orang ini datang lagi. Ya Nabi, ini banjir, tolong hentikan hujan gitu. Maka Nabi berdoa, Allahumma hawalaina, Allahumma hawalaina, ya Allah bukan hentikan hujan, alihkan hujan ke daerah sekitar kami. Jadi tong pas di kota Madinah, ke pinggiran-pinggiran daerah pegunungan ya. Dan kita saksikan betul ya. Jadi kalau di Madinah itu betul-betul mengenalkan hujan. Tuh gunung-gunung yang bulan Juni, Juli, ya Agustus gararing, kering. Tuh kalau bulan Desember mah hararejo. Sampai rame banyak, wah cenah tereh kiamat. Kenapa tereh kiamat? Ini cenah Makkah, Madinah hijau. Nah ada tiba lagi gitu. Dari dulu juga di Madinah kalau turun hujan ya jadi hijau. Di Al-Qur'an kan begitu. Yursilis sama alaikum midororo. Kesananya wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharu, tuh begitu. Jadi kebun jadi hijau, jadi banyak air, bahkan sungai-sungai mengalir lagi, itu turun hujan. Kalau musim hujan ya begitu. Tapi kalau nggak ada hujan kering semua.
Seperti saya dulu ketika masih muda sering safari dakwah ke Cianjur Selatan daerah Agra Binta ya. Kang Ade terus kadinya tacan nya mun tacan teh sah ai Pangandaran di Jugjug. Itu ada banyak jamaah Persis di sana. Tuh kalau bulan Juni, Juli kering. Terus ke laut itu nggak ada yang hijau sama sekali. Jadi oase weh. Tapi kalau bulan Desember kita ke sana hijau semua, bahkan padi naon teh nu tada hujan teh nya rancah. Ya, padi-padi tuh di mana weh itu juga di orang di petak sawah. Ya. Jadi justru cenah beas nu ngeunah teh nu kitu cenah da teu pernah ngasaan. Ya. Jadi kemudian sungai yang kering aja saya turun di foto gitu. Tapi kalau bulan Desember itu sungai ada. Ya. Jadi daerah-daerah Cianjur Selatan itu udah nggak ada sungai besar yang mengaliri sawah tiap tahun sepanjang tahun nggak ada. Mengandalkan turunnya hujan persis sama Madinah. Bulan Desember mah hararejo ngeplak di masjid kalau teh pinuh we kuruputan padi terutama padi ya tumbuh-tumbuhan hararejo we tangkal-tangkalan jararadi. Nah ini menunjukkan boleh istisqo dalam momentum sholat Jumat. Jadi di khutbah mau khutbah pertama mau khutbah kedua ya, dan ini yang kami amalkan dulu tahun 2015 ya. Kita mengangkat tangan lalu kemudian ajak jamaah bapak silakan angkat tangan sebelum mengakhiri khutbah kedua itu Allahumma aghithna Allahumma aghithna. Udah cukup segitu yang paling babarima gitu. Kemudian biasa sholat Jumat yang menghentikan hujannya juga sama Allahumma hawalaina Allahumma hawalaina, singkirkan ke daerah-daerah pinggiran kami. Kemudian ini juga jadi dalil bahwa untuk konteks istisqo makmum boleh usul ke imam ya. Maaf Pak Ustadz tolong istisqo buat kami. Ini ketika khutbah Jumat dikecualikan. Nabi kan gak mendengar sahabatnya nggak boleh ngobrol ketika khutbah Jumat. Ini kecualikan. Mohon istisqo kami sudah kering nggak ada air. Maka imam khatib Jumat jangan memarahi makmum, kamu ngobrol lago cenah gitu, enggak begitu, langsung aja istisqa. Dikecualikan. Wa anhu anna Umar radhiyallahu an kana idza kuhitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Umar bin Khattab kalau kemarau panjang beliau istisqonya meminta Abbas bin Abdul Muttalib. Dan kata beliau doanya Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fataskiyana. Ya Allah kami dulu istisqa kepada engkau itu dengan nabi kami lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina faskina. Dan kami saat ini tawassul pakai wasilah kepada engkau dengan paman nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami. Fayusqauna, lalu diturunkanlah hujan kepada kami. Nah ini yang sering dijadikan dalil di mazhab Syafi'i, tawasul itu disyariatkan, dan ini yang jadi akar ikhtilaf antara kami ya, saya dengan mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah atau Nahdiyin atau Habaib ya. Di beliau-beliau itu tawasul itu jadi rukun wajib malah ya, jadi standar kesolehan. Doanya juga banyak yang terkenal, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Nah kabutuna eta doana gitu. Bil Mustafa itu dengan menyebut nama Nabi. Baligh maqasidana, sampaikan kami pada apa yang kami inginkan. Naon we teh kabutuhna eta doana gitu. Dina diin itu. Tapi ya catatan kami ini
kalau betul boleh tawasul kepada Nabi, kenapa di zaman Umar tidak tawasul ke Nabi, malah ke paman Nabi, dan paman Nabinya masih hidup, ya. Jadi kalau bagi kami ini justru tawasul, jadi dalil tawasul tidak ke orang yang sudah meninggal, tapi tawasul kepada orang yang masih hidup. Abbasnya masih hidup, ya, meski Umar yang berdoanya dengan menyebut Abbas, silakan, Abbasnya masih hidup. Ini ada hadis doif, ya, yang dijadikan dasar dalil oleh Ibnu Hajar. Jadi ada seseorang yang bermimpi didatangi oleh Nabi. Kalau kering harus istisqa, datangi Umar. Maka Umar kemudian istisqa dengan ini. Jadi kata madhab Syafi'iyah, intinya ini tawasulnya ke Nabi yang sudah meninggal, cuma melalui paman Nabi. Paman Nabi itu kan nabina gitu, nabinya sudah meninggal. Tetap saja dalil itu bagi kami tidak pas. Tidak pasnya kenapa? Kalau memang tawasulnya ke yang sudah meninggal, pasti Umar pun langsung menyebut Nabi. Kemudian pakai doa anu tadi, ya Rabbi bil Mustafa. Tapi kan tidak. Umar berdoa kepada Allah dengan menyebut Abbas bin Abdul Muttalib sebagai paman nabinya memang, tapi karena status beliau masih hidup. Jadi kalau tawasul kepada seseorang yang masih hidup, sepakat boleh. Cuma kalau yang sudah meninggal bagaimana? Nah, ini yang ikhtilaf antara kami dengan Syafi'iyah. Ini menunjukkan bahwa boleh istisqa itu langsung berdoa, ya, berdoa sesudah sholat atau di dalam sholat. Kayak saya ditanya semalam, Pak cenah geus beres kunut teh, cenah teu kunut deui, entos pancet teh sabulan, ya. Saya tadi mohon maaf bukan tidak baca himbauan kunut aja lah, kan bulan kemarin saya udah kunut, ya. Kan ada ayatnya yang menegur jangan lama kunut itu, Nabi maksimal sebulan, makanya tadi saya tidak kunut karena sudah 1 bulan. Jumatan kemarin saya masih kunut, ya. Tapi malam sudah enggak. Pak cenah apaan cenah itu Palestina diserang nih, pan ngadoa teh lain kunut tungkul, ya, dalam sujud kita, dalam sholat malam kita, dalam wirid kita, terus saya ngadoa ke Palestina mah, laknat yang Yahudi mah nggak apa-apa. Tapi kalau kunut memang fikihnya itu 1 bulan maksimal kunut nazilah itu. Begitu. Jadi istisqa pun seandainya tidak kita laksanakan kayak yang pertama tadi dalam doa keseharian, silakan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tapi kalau dipandang perlu, ya, untuk dilaksanakan di lapang, silakan. Tergantung pertimbangan kebutuhan dari imamnya. Hadis berikutnya masih dari Umar. Asobana wa nahnu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maturun. Turun hujan kepada kami ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahasara thawbahu. Lalu Nabi menghamparkan kain bajunya, ya, kan jegamisnya dikieukeun. Hatta asabahu minal matar, hingga terkena hujan. Wa qala innahu haditsu ahdin bi rabbih, ini kiriman langsung dari Allah, ya, dari Rabbnya. Nah, ini yang sering dijadikan dalil ku santri. Jadi lamun aya hujan teh tong make payung, ya, tong make jas hujan, teu nyunah teh. Nu nyunah mah langsung air hujan teh kanu pakaian kita. Nabi oge cenah hujanan. Ora bapak saya dulu ketika haji tahun berapa ya, yang kedua kalinya itu tuh memfotokan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sudah di Masjid Nabawi hujan, urang mangiuhan, eta orang Madinah mah kalaluar hujanan.
Jadi bersyukur ya ada hujan teh. Kalau kita ada hujan teh amak-amakan, aduh aing mah hujan, maka terjadi barokah hujan teh. Jadi cileuncang. Jadi ini maksudnya betapa hujan itu disyukuri. Nya eta mah dek hujanan dek henteu mangga lah kumaha Bapak. Ari kuat hujanan mangga henteu mah nya ulah atuh. Nya kembali lagi ke hukum maslahat dan madorot. Berikutnya dari Aisyah, Nabi SAW kalau melihat hujan, nah ieu mah teu hujanan, melihat. Allahumma shayyiban nafian, ya Allah jadikanlah ini air hujan yang bermanfaat. Ya. Jadi tidak selalu harus hujanan. Bukan berkeluh kesah. Hujan. Ini kan protes kepada Allah mengapa menurunkan hujan. Jadinya laknat hujan itu enggak jadi rahmat. Wa an Sa'din radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa. Di antara doa istisqa yang pernah Nabi panjatkan, Allahumma jallilna sahaban. Ya Allah turunkanlah kepada kami awan kathifan yang tebal, qasifan yang bergemuruh, dalukon yang deras hujannya, dohukan yang ada petir, yang ada kilat. Ya, kalau tadi gemuruh, ya, gitu guludug. Tumtiruna minhu rodadan kitkiton sajlan ya dal jalali wal ikram. Turunkan kepada kami rodadan, cuk celak rodadan deh. Oh enggak, rodadan tuh gerimis, kitkiton cuk celak. Ya, bahasa Sunda mah sama di Arab juga, celak celak, wah ya karek cuk celak. Kemudian gerimis, no rodadan sajlan, sajlan mah hujan gede ngagebret. Ya dal jalali wal ikram, wahai dzul jalali wal ikram. Kemudian berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharaja Sulaiman alaihissalam yastasqi. Nabi Sulaiman keluar untuk sholat istisqa. Faro'a namlatan mustalqiyatan ala dhariha. Lalu Nabi Sulaiman melihat seekor semut anu nangkarak, ya, berbaring terlentang, punggungnya di bawah. Sekan sireum nangkarak. Rafi'atan qawaima ila sama, kaki-kakinya diangkat ke langit. Takulu, lalu semut itu berdoa. Kan Nabi Sulaiman bisa bahasa semut ya, bahasa burung Nabi Sulaiman bisa. Bapak-bapak tong sok jagoanan Pak, dianggap nu gelo nge. Nah, cenah ngobrol jeung manuk. Dalain Nabi Sulaiman. Allahumma inna khalqun min khalqik laisa bina ghinan an suqya. Ini doa semut. Ya Allah, kami juga makhluk dari makhluk Engkau, kami tidak bisa berlepas dari kiriman air hujan Engkau. Kata Nabi Sulaiman ke masyarakatnya, irji'u, udah balik lagi. Qad suqitum bida'wati ghairikum. Kalian akan diberi air hujan dengan doa dari semut. Ya. Makanya ada kan di hadis yang terkenal ya tentang bencana. Kalau satu umat sudah gak mau bayar zakat, maka akan dihukum dengan kekeringan yang panjang. Ya. Kalaupun ada hujan, itu hujan dikirimkan khusus buat hewan. Jadi hujan kamar itu juga najang hewan, doa ti hewan ti urang mah acan karena telat mayar zakatna. Ya. Saya masih ingat dulu ke zaman ngajar di Garut, pan kenteng teh katingali kararebul. Ya. Yo dasar orang Garut tara jara rakat teh gitu. Ke dosen ke mahasiswa naon teh. Da di Bandung mah geus hujan keur zaman pagarsi banjir. Ya anu kabawa palit geuninnya mobil. Ya. Di Garut mah garing kan nih. Toh cete di Bandung mah nu zakatna lobah teuing nepikeun ka banjir. Ya di Garut mah rarese zakat mentak nepi ka ayeuna. Bedanya sampai 1 bulan. Cenanya di Bandung geus hujan, di Garut acan. Nya cete da di Garut ngararedul zakatna gitu. Kewe ngadaguan sasatuan ngadoa turun hujan. Jadi
sangat mungkin ya itu turun hujan itu karena doa dari semut, doa dari ayam, doa dari hewan-hewan. Semuanya kan juga bisa bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbiham, tapi kita nggak paham tasbih mereka. Kalau Nabi Sulaiman paham. Walimna mantiqat thair, bisa bahasa hewan ya, Nabi Sulaiman itu. Kemudian Anas bin Malik anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istasqa, pernah istisqa fa asyara bi dhahri kaffai ila sama. Ini ya. Tahu gue ini walau alam. Saya belum mendalaminya berlanjut. Jadi kita cenah antara kieu ya atau begini ya. Tapi kayaknya begini. Jadi ininya dihadapkan ke langit. Ya. Demikian hadis-hadis seputar istisqa ya. Jadi yang pertama bisa mengadakan kayak seperti sholat Id di lapang pagi-pagi, syaratnya tidak ada ketawa ketiwi, betul-betul khidmat, bajunya juga jangan yang mewah. Kalau sholat Id kan mewah ya, baju baru. Kemudian yang kedua bisa ketika sholat Jumat ya, ketika khutbah. Yang ketiga bisa dalam momentum biasa kita berdoa, bahkan boleh juga dengan tawassul ya, misalkan siapa orang soleh di sini, Pak Haji Ahmadnya efeknya itu turun hujannya berarti kurang soleh Pak Haji Ahmad. Kemudian yang berikutnya sangat mungkin juga ya istisqa itu dengan hewan, tapi karena kita nggak tahu bahasa hewannya sok istisqa ya. Khusus Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman itu nggak jadi istisqa karena sudah diwakili oleh semut-semut. Silakan kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Daya cekap. Nah, tuh daya mahatur nuhun. Insyaallah kita sambung di kajian salat yang lainnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.